Halo semuanya, apa kabar para tetua dan teman-teman kultivator? Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang tak terlupakan dari Xiaoyan dan nikmati setiap momen bersama teh dan kopi yang tersedia. Mari kita langsung gaskeun. Pada episode sebelumnya, darah hijau merah telah benar-benar terpisah saat berada di api surgawi Xiaoyan. Setelah itu, darah hijau merah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak dibebankan di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu kekuatan spiritual tersebut dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Menunggu energi liar untuk menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka dalam menjadi semakin serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama-sama dan benar-benar menghabisinya dalam sapuan bersih. Resistensi energi kekerasan hijau merah sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditundukkan. Membutuhkan Xiaoyan untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa besar. Namun beruntung Xiaoyan berhasil maju ke kelas Douzong. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kekerasan ini yang telah dikumpulkan bersama. Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gugus energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah sepertinya merasakan bahaya saat suhu naik tinggi. Ketika energi liar dan ganas ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api naik dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak bisa dijamah di dalamnya setelah disempurnakan oleh Glass Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan bergabung ke dalam tulang pembuluh darah, otot, dan selnya. Menyusul penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambahan kekuatan pada saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi poni kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah muncul. Xiaoyan saat ini juga mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi poni kuno seperti itu. Karena penyempurnaan berulang dari Glass Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda semakin padat. Saat kabut hijau merah ini berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan, perasaan tubuh fisiknya menjadi semakin kuat juga menjadi semakin jelas. Xiaoyan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki cukup darah esensi Phoenix kuno, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat Heaven Demon Phoenix. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa dia mampu menanggung penguatan terus-menerus. Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa untuk memperkuat tubuh seseorang. Namun jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Pikiran Xiaoyan memasuki kuali api. Saat ini masih ada 2/3 dari gugus energi hijau merah. Hanya sepertiga membuat Xiaoyan merasa tubuhnya tidak akan tahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuh Xiaoyan, kemungkinan tubuh Xiaoyan akan benar-benar meledak. Hati Xiaoyan terasa dingin saat memikirkan ini.
Namun jika dia tidak sepenuhnya memurnikan darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak meleset ke seluruh tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan sangat besar. Namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan keras seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini Xiaoyan tidak diragukan lagi telah memasuki dilema. Sementara Xiaoyan ragu-ragu, penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melingkar dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiaoyan dalam kabut itu. Xiaoyan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi, sementara kabut hijau merah meresapinya. Tubuh Xiaoyan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak setelah masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Ini benar-benar sial. Saya telah melakukannya secara berlebihan kali ini. Di atas elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan memperhatikan tubuh Xiaoyan saat warna merah darah secara bertahap berkurang. Dia menghela nafas lega. Tampaknya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini benar-benar menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Douzun. Esensi darah Phoenix iblis surgawi ini memang sangat besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun setelah tubuh tidak mampu menahan kekuatan semacam itu, kemungkinan besar akan meledak. Mu Qingluan mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Segera ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiaoyan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan. Mu Qingluan tertawa pahit saat melihat adegan ini. Dia berkata bahwa ini benar-benar kasus dari apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Dia menghela nafas. Tubuh Xiaoyan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur tetapi dengan tergesa-gesa dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Saat ini bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera meledak. Feng Zunze mengurutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa getir saat dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kami campur tangan secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh Xiaoyan yang bengkak, mengatupkan giginya dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa turun tangan. Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan mampu membuat setiap bagian tubuh atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiaoyan yang terus membengkak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berputar-putar di langit. Badai liar di sekitarnya terpisah sangat jauh, menyebabkan ruang sunyi muncul di punggung elang besar itu. Feng Zunze dan dua lainnya semuanya fokus pada tubuh Xiaoyan yang membengkak. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiaoyan benar-benar telah berubah menjadi orang gemuk yang besar. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat menonjol keluar.
Sementara tubuh Xiaoyan membengkak dengan cara ini, ekspresinya menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun dia mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiaoyan yang membengkak. Jari-jarinya perlahan melengkung tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan ketajaman muncul. Tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga batasnya. Dalam beberapa waktu nafas, pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak tahan lagi saat melihat Xiaoyan dalam keadaan ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alam yang agung diaglomerasikan dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Mu Qingluan hanya bisa menghela napas pelan saat melihat Feng Zunze akan turun tangan. Dengan demikian, kemungkinan Xiaoyan akan menderita luka yang sangat serius, bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Itu darah esensi Phoenix kuno juga bisa dianggap telah sepenuhnya terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiaoyan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze kaget saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan yang telah membuka matanya dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya ketika sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiaoyan secara aneh berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiaoyan dan mengalir dengan cepat. Mereka dituangkan ke sayap tulang di punggung Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Pemandangan aneh muncul saat energi hijau merah yang meningkat ini mengalir ke tulang sayap. Orang dapat melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan meluas. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Sekilas mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah merentangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, garis hijau merah yang pekat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka dengan lembut mengepak saat dentuman sonik yang dalam dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar ke segala arah. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong kekerasan hijau merah, tubuh bengkak Xiaoyan dengan cepat menyusut. Dalam beberapa waktu tarikan nafas singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meski tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya perlahan menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan. Terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya, kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah sayap Phoenix iblis surgawi. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Iya, kamu seharusnya benar. Saat itu saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku Phoenix iblis surgawi menggunakan itu. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Phoenix iblis surgawi. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan beberapa keterkejutan saat melihat bahwa Xiaoyan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga iblis Phoenix ini? Jika suku Heaven Demon Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirimkan ahli untuk menghabisi Xiaoyan. Mu Qingluan secara bertahap menarik keterkejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa murid dari teman lama gurunya ini yang tiba-tiba muncul sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal yang menjadi sedikit merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani.
Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka bahwa Xiaoyan ini tidak hanya mengeluarkan darah esensi, tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat bergerak-gerak saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu Xiaoyan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tersenyum dan tertawa getir. Xiaoyan meminta maaf. Xiaoyan tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada Xiaoyan. Dia bertanya bahwa apakah Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti semburan segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar melonglong ke langit. Raungan itu bergemuruh. Ada raungan naga samar dan tangisan burung Phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Tangisan Phoenix? Naga mengaum. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiaoyan. Dia berkata tangisan Phoenix dan raungan naga ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Do gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat hebat. Tanpa diduga, Xiaoyan memiliki keduanya bersama-sama. Dan disitulah akhir dari petualangan kita hari ini. Tapi jangan khawatir, cerita ini masih jauh dari selesai. Tetaplah bersama MH Anime untuk melanjutkan petualangan seru Xiaoyan berikutnya. Siap-siap untuk kejutan-kejutan menarik yang akan membuat para tetua dan teman-teman kultivator terus ingin tahu. Terima kasih.